500 halaman itu diperoleh oleh saudara Roy Suryo dan Rismon serta Ibu Tifa dengan bukan main-main ya. Jadi mungkin itu hanya sebuah salah satu daripada bukti. Oke, bukan main-main maksudnya apa? Bisa jelaskan? Begini ya, unus testis, nullus testis. Jadi itu satu saksi bukanlah saksi. Jadi memang tidak bisa hanya satu-satunya. Ini dalam rangka apa? Agar ketika hakim dalam mengambil keputusan itu harus lengkap. Tetapi saya ingin mengatakan, tentu saja bahwa klien kami dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya. Ya, jadi jangan khawatir itu. Belum masanya untuk dipamerkan. Akan tapi perlu diketahui bahwa sudah menjadi katakanlah sifat dari pemerintahan Joko Widodo ini ya. Ketika ditanyakan ijazah palsunya, dia akan balik bertanya, mana buktinya begitu. Padahal dari sisi mereka sendiri, mereka tidak mau membuka diri, mereka menutup-nutupi ya kan. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan ada bukti dari orang yang tidak memegang akses itu, begitu ya. Ibu pengacara. Kenapa? Pengacara. Pertanyaan Anda itu bisa saya artikan pujian, tapi bisa juga sebagai penghinaan. Bukan, ya kan? saya bertanya karena... Kenapa Anda mengatakan saya pengacara? Apa saya perlu menunjukkan kepada Anda kartu anggota saya? Saya kan bertanya. Kenapa? Ibu pengacara, kenapa saya tanya ibu pengacara? Karena ibu bilang ijazah palsu Jokowi. Setahu saya, setiap pengacara itu selalu menggunakan asas praduga tidak bersalah. Saya tidak akan dengan mengikuti kata logika dugaan. dia, ya. Saya tidak akan Contohnya, logika dia. dugaan ijazah palsu gitu. Aiman, tolong hentikan ini dia langsung ya. menghakimi. Pak Aiman, saya tidak menghakimi. Di dalam sidang daripada Gus Nur, yaitu persidangan 318 dan 319 itu, sama sekali 35 saksi, betul ya Gus? 35 saksi tidak pernah melihat ijazah asli Joko Widodo. Ketika hakim meminta saudara Jokowi dihadirkan, tidak pernah hadir. Of course, dia kan presiden, dia barangkali seperti itu. Kemudian Bang Egy, bahkan semua pengacara lain bertanya, mana bukti aslinya ini? Ya, untuk bisa dia membawa seorang Gus Nur dan Bambang Trimulyono itu ke dalam persidangan. Jawabnya tidak ada, Bang. Kami dapatnya dari polisi hanya seperti ini. Luar biasa, begitu zolimnya bisa membawa orang persidangan, bahkan akhirnya dituntut maksimal oleh jaksa itu tanpa ada ijazah asli. Kurang percaya Anda? Ya, tidak ada ijazah asli. Saya nggak ada persoalkan itu. Kemudian 610 ya, di situ paling tinggi hanya NO keputusannya, yaitu nih on van Klaar, yang artinya tidak bisa diterima. Sampai situlah selalu. Enggak, gugatan apa itu gukurnya? Bagaimana? Gugatan apa? Gugatan kami tentang PMH ijazah palsu 610. Saya pernah terangkan itu di sini. Artinya gagal. Ya selalu. Seperti di Sleman juga dan baru seperti sampai di di pagar, Solo. belum sempat untuk menjelaskan pokok perkara, sudah di NO begitu. Alasannya hakim mengatakan ini bukan kamarnya. Ya, silahkan ke petun. Padahal Anda ingin membuktikan bahwa apakah ijazah itu asli tidak di situ.